anak-anaknya, miliknya, di mana saja dia tahu bagaimana untuk memuaskan dia. Amin. Bagaimana untuk memberikan kelimpahan kepada mereka, yaitu dengan turun untuk firman pada zamannya. Kan harus ada firman pada zamannya. Itu berbicara makanan pada waktunya. Dan makanan ini berbicara kekuatan. Dan itu berbicara waktu memakan. Amin. Kalau waktunya pagi ya makanan pagi, dan itu ya itu pun nggak boleh makanan pagi tetapi yang ecek-ecek, alam artian yang ringan-ringan. Harus juga yang berkualitas supaya dia bisa bekerja. Amin. Kemudian siang hari lebih padat, makan siang lebih padat walaupun porsinya lebih banyak. Amin. Kemudian juga di waktu malam seperti itu. Lihat. Kemudian bahwa makanan di waktu pagi nggak cocok dimakan waktu siang. Amin. Anda paham itu? Baik porsinya, baik jenisnya. Kalau orang sarapan ya roti, minuman. Anda paham itu? Cuman roti ini ya bisa saja kalau orangnya besar ya 3, 4. Kan begitu dia. Dia belum mampu, belum enak makan nasi. Walaupun terserah dia harus makan nasi. Tapi biasanya porsinya ya belum begitu ingin banyak. Amin. Dan lihat kalau apa yang disiapkan sarapan pagi hari, contoh bubur atau nasi goreng, Anda paham itu? Itu dibawa untuk siang hari, itu sudah nggak bagus. Itu sudah tidak bagus. Bisa saja itu sudah basi atau rasanya sudah berbeda. Anda paham itu? Apalagi itu dibawa untuk malam hari. Jadi ada makanan pada waktunya. Amin. Ada firman pada zamannya. Dan itu memiliki pengaruh untuk mendatangkan kekuatan. Amin. Pada waktunya. Karena kalau tidak, dia akan lemah. Kalau dia sudah lemah, dia sudah akan dikalahkan. Amin. Dia sudah akan dikalahkan musuhnya. Sudah tampil. Lihat bagaimana si jahat untuk menjatuhkan setiap hidup, setiap orang. Tapi kita di zaman ini ingin melihat apa yang sudah Tuhan perbuat. Apakah Tuhan menyiapkan hal-hal yang kita katakan tadi? Apakah Tuhan menyiapkan firman pada zamannya? Apakah Tuhan tampil pada zamannya? Apakah dia memperlengkapi anak-anaknya, umatnya pada zamannya? Apakah Tuhan menyingkapkan musuh itu sudah seperti apa? Dan seseorang kalau ingin melawan musuhnya itu harus memperlengkapi dirinya seperti apa Tuhan katakan. Amin. Amin. Ya, karena iblis sudah selalu berpengalaman di setiap zaman. Amin. Ya, jadi kalau anak-anak Allah tidak dipersenjatai tidak lebih hebat, tidak lebih kuat dari pengalaman setan, maka anak-anak Allah tetap akan jatuh. Itu harus diperlengkapi melampaui zaman-zaman yang lampau. Firman itu harus diberikan pada waktunya. Firman itu harus diberikan fresh pada zamannya. Untuk menyingkapkan strategi setan. Untuk menyingkapkan kuasa si jahat. Dan dia menyamar dalam bentuk-bentuk apa di setiap zaman. Dan terutama zaman ini. Haleluya. Untuk itulah seseorang harus mengenali firman demi firman, nats demi nats. Apakah disediakan firman pada waktunya? Apakah Tuhan menyediakan firman, makanan pada waktunya? Apakah Tuhan menjanjikan kedatangannya kali yang kedua? Amin. Haleluya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi umatnya di akhir zaman. Untuk supaya seperti zaman gereja yang pertama, seperti zaman gereja mula-mula.
Haleluya. Roh Kudus bebas bergerak di tengah-tengah umat. Oleh karena firman tidak pernah ditolak. Amin. Peristiwa situasi yang sama harus dilihat seseorang di dalam nats kitab suci dijanjikan. Amin. Dan dengan demikian itu memberi tanda bahwa Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Kali yang kedua tentang kedatangannya. Amin. Untuk mempersiapkan umatnya untuk memiliki iman pengangkatan, untuk menggenapi janji pemubahan tubuh dan pengangkatan, bertemu rapture, bertemu Tuhan di angkasa. Amin. Amin. Untuk memenangkan peperangan ini di bumi ini melawan setiap keinginan daging. Untuk menggenapkan firman yang berkata hendaklah engkau sempurna. Seperti firman adalah sempurna karena hanya firman dan bagian daripada firman yang bisa masuk surga. Segala sesuatunya akan tinggal di bumi. Itulah makanya kita harus berperang. Amin. Kita harus melawan seluruh elemen-elemen yang bukan datang dari surga. Melalui Tuhan sendiri yang turun memberi kelahiran kembali kepadamu. Memberikan kelahiran baru kepadamu. Anda sadar diri Anda sekarang siapa, datang dari mana, dan apa yang layak ada padamu. Apa yang harus Anda terima, apa yang Anda kenakan, apa yang Anda makan. Sehingga mendatangkan kekuatan untuk melawan setiap siasat, pemikiran, penalaran. Amin. Yang ditawarkan oleh setan. Oh. Pencuri tidak memberi tanda. Pencuri tidak memberi sinyal. Dan bahkan Tuhan Yesus memberikan simbol atau pralambang, perumpamaan. Bahkan kedatangannya pun dikatakan seperti pencuri. Jadi memang setiap Anda dan saya, jika Anda tekun membaca nats-nats kitab suci itu harus membuat Anda berjaga-jaga. Itu harus akhirnya membuat Anda berjaga-jaga. Lihat, baik pencuri tidak datang dengan memberi kode, tanda, sinyal, atau buah-buah. Lihat secara lahiriah. Amin. Hal yang sama, Tuhan pun akan datang kepada seseorang. Tapi Tuhan datang untuk apa? Untuk mengambilmu, untuk diberkati. Amin. Tapi si jahat seperti pencuri dikatakan akan mengambilmu dan membinasakanmu. Jadi di sini sama-sama ingin mengambil. Jadi di sini sama-sama ingin mengambil. Tuhan ingin mengambilmu, amin, dari ikatan, belenggu, tekanan dunia dengan segala sistem. Amin. Dan itu sudah menjadi nyata dalam gereja-gereja, organisasi denominasi. Amin. Ada kekuatan lain selain firman Allah yang menyusup di tengah-tengah umat yang lebih nampak, yang lebih tampil di dalam ekspresi-ekspresi mereka dibandingkan dengan taat kepada firman. Jadi ada sesuatu yang lebih berkuasa di situ walaupun nggak nampak secara lahiri, tapi sedang mengerjakan pekerjaan. Amin. Lihat, Tuhan harus datang bahkan memberi perlambang seperti pencuri, mengambil seperti sudah mengambil saudara dan saya dari sistem itu. Untuk apa? Untuk diperlengkapi. Amin. Untuk didandan dan diberi makan firman pada zamannya, untuk bisa menjadi seorang bala tentara Allah yang tak terkalahkan oleh suatu pewahyuan karena pendengaran akan firman yang dijanjikan di zaman ini. Amin. Haleluya. Pemulihan, seperti saya contoh tadi saya katakan tentang kealahan, harus kembali bagaimana itu dulunya diajarkan bahwa Allah itu satu dan Anda harus mampu. Kenapa dikatakan Allah itu satu? Sementara di zaman ini orang sudah berkata Allah itu Tritunggal. Kepercayaan orang-orang Kristen dalam hal tanda kutip sudah
mengatakan Allah itu satu, tapi menjelaskannya Tritunggal. Anda harus menjelaskan Allah itu satu dan menjelaskannya, mampu menjelaskannya dari berbagai segi nas kitab suci, bahwa memang Allah itu adalah satu. Tidak ada sedikit pun bisa masuk menyusup ke dalam pikiranmu tentang Allah itu Tritunggal. Paham apa yang saya sampaikan? Amin. Karena sampai bengkak pun mata Anda, sampai ubanan Anda tidak akan mendapatkan Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Amin. Amin. Kecuali Anda menerima penalaran setan. Amin. Karena Allah itu roh. Ingat, Allah itu roh. Dan dia ingin tampil sebagai Allah. Dan dia ingin dinyatakan di dalam umatnya adalah sempurna. Dialah seorang Allah yang diekspresikan, dibuktikan di segala zaman dan di segala kehidupan yang sudah pernah ada sepanjang sejarah umat manusia. Amin. Amin. Dia pernah sebagai apa? Dia pernah sebagai apa? Dia pernah sebagai apa? Amin. Namun Allah itu tetap satu. Haleluya. Nah, baik. Dan itulah yang paling urgent yang harus dipulihkan di dalam kehidupan seseorang yang berkata mengenal Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah yang paling urgent yang harus dipulihkan terhadap seseorang di mana saja. Amin. Dan Allah tidak akan gagal untuk mendapati orang itu. Haleluya. Ya. Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Amin. Haleluya. Sedikit saya ingin sampaikan apa dikatakan Brother Branham, seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan, seorang nabi Tuhan yang sudah Tuhan utus semenjak tahun 1933 sampai 1965, terutama di tahun-tahun 54 sampai 65, bahkan pun di tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah berperkara kepadanya dengan memberikan penglihatan-penglihatan. Amin. Dan di salah satu khotbahnya di tahun 64, saya tetap menyinggung tentang Hari Raya Sangkakala. Saya masih berbicara tentang hal itu. Seseorang dikumpulkan dan tidak boleh ada seorang pun yang dikumpulkan yang berkata dirinya anak Tuhan selain daripada firman Allah. Amin. Tuhan sendiri yang harus turun. Amin. Untuk mengumpulkan. Dan itu berbicara adalah sangkakala. Dan itu sudah diberi suatu pralambang dari umat Israel. Bagaimana mereka dikumpulkan, yaitu dengan hari raya. Dan di sini berbicara hari raya sangkakala. Dan itu memberikan makna untuk suatu maksud, dikumpulkan untuk mungkin ada suatu acara, bisa saja sebuah pernikahan dan suatu peperangan, selain menjadi sangkakala besar yang adalah untuk dibunyikan untuk memberitahu bahwa penguasa akan datang. Amin. Penguasa akan lewat. Jadi semuanya harus beri hormat. Seperti pralambang kepada Yusuf itu. Jadi pralambang kelak akan Tuhan Yesus. Itulah makanya dikatakan ketika sangkakala besar akan dibunyikan, dia akan turun, dia akan tampil, maka semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku. Dialah Tuhan.
tetapi ada yang sudah diberkati atau disingkirkan, dipisahkan, ada yang akan dihukum. Semuanya akan sama-sama mengaku, oh dialah Tuhan, dialah Raja, tetapi ada yang sudah terlambat untuk diberkati. Amin. Amin. Ada yang sudah terlambat untuk diberkati, karena mereka sudah menolak di sepanjang hari-hari kasih karunia tentang siapakah Yesus Kristus sebelum sangkakala besar itu dibunyikan. Amin. Walaupun mereka bertekuk, itu hanya mengekspresikan rasa takut, bukan rasa percaya. Amin. Karena apa yang mereka percaya pun sudah terlambat. Haleluya. Tetapi lihat, secara supranatural, secara pekerjaan Allah Roh Kudus di hari-hari ini, itu harus digenapkan dalam dirimu dan saya. Amin. Itu sudah harus Tuhan kerjakan hari-hari ini. Demi Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Amin. Bagi Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Itu sudah digenapkan Tuhan. Dan Anda harus melihat itu sudah ada dalam hidupmu. Amin. Itulah mengapa seseorang ada di suatu pertemuan. Apa yang membuat dia ada di pertemuan itu? Firman makanan yang kemarin, firman atau makanan yang hari ini? Firman, amin. Amin. Tradisi-tradisi yang kemarin atau firman yang hari ini? Amin. Hanya itu yang bisa mendasari seseorang ketika dia dikumpulkan dan berkata sebagai Kristen. Amin. Amin. Dan untuk diberkati dan diberi kekuatan, dikuaskan, itu harus makanan yang fresh. Itu harus firman yang fresh. Itu harus firman yang digenapkan sesuai yang dijanjikan Tuhan pada zaman ini. Amin. Amin. Salah satu dikatakan di Daniel 12 ayat 4 bahwa akhir zaman itu seperti apa. Amin. Dan itu sudah Paskah yang dikatakan di Daniel 12 itu dengan zaman ini. Dan apa dikatakan di Daniel 12 itu di sana dijanjikan? Akan Tuhan bukakan meterai-meterai. Anda akan cari di mana di dalam nats-nats kitab suci selain di perjanjian lama berbicara dengan meterai-meterai. Maka Anda harus telusuri di perjanjian baru. Dan terutama Anda harus dapatkan. Dan itu didapati di dalam kitab Wahyu. Amin. Selain di kitab Matius pasal 24. Amin. Amin. Haleluya. Dan simbol-simbol itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 6. Amin. Itu dijanjikan di akhir zaman. Seseorang harus mencari tahu kebenaran. Sudahkah meterai-meterai ini dibuka? Jangan-jangan sudah. Tetapi kami tidak tahu. Dan kami tidak tahu siapa yang dipakai Tuhan untuk bersuara, membukakan meterai-meterai di kitab Wahyu ini. Jangan-jangan kami akan terlambat tidak memakan firman pada hari ini. Kami berpikir kami sedang menyembah Tuhan, tetapi kami sedang tidak menyembah Tuhan karena bukan Tuhan yang pada hari ini. Amin. Karena Tuhan berjanji itu adalah harus Tuhan yang hari ini. Itu harus firman yang hari ini. Itu harus menjadi umat yang hari ini. Amin. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan yang dipulihkan. Amin. Oh, nama Tuhan yang dipulihkan. Ada begitu banyak sudah sepanjang 2000 tahun nama Tuhan selalu ditawarkan. Begini dan begitu, begini dan begitu. Amin. Amin. Anda juga mungkin pernah mendengar cerita tentang juga selalu orang menekankan nama Tuhan itu adalah Yahweh, Yehuwa, dan lain sebagainya. Mereka berkeliling-keliling berputar-putar hanya di perjanjian lama. Mereka tidak mau bergerak kepada perjanjian baru, bahkan penghujung daripada perjanjian baru itu sendiri. Tentang kitab Wahyu untuk membukakan siapa sih nama Tuhan sebenarnya. Amin. Dan itu pasti tersingkap ketika meterai-meterai disingkapkan, dibukakan. Lihat, seseorang harus melihat apakah yang kami makan ini adalah firman pada zamannya. Sebab ada firman pada zamannya seperti pembukaan meterai-meterai itu harus dibukakan di akhir zaman. Dan hari ini sudah ke akhir zaman.
Kalau sudah, berarti apakah meterai-meterai ini sudah dibukakan? Kalau dibukakan, siapa yang Tuhan pakai? Itu harus berbicara utusan. Karena firman harus datang kepada nabi. Firman harus datang kepada utusan. Anda paham itu? Haleluya. Karena harus seperti itu di setiap zaman. Kalau ada nabi di tengah-tengah kamu, kata Tuhan, aku akan berbicara kepadanya. Kalau ada seorang yang merasa rohani, tidak ada yang rohani di setiap zaman selain nabi. Dan melalui yang rohani ini, yang dibenarkan ini, utusan ini, nabi ini, orang-orang akan datang kepada Tuhan dengan benar. Amin. Karena dia dikenalkan kepada Allah yang benar. Dan itu adalah satu. Dan itu harus dibuktikan dari setiap pelayanan dan perkataannya. Tuhan mendukung setiap perkataannya. Amin. Seperti tanda Mesias, tanda juru selamat. Dan itu di setiap zaman melalui seorang nabi. Untuk membuktikan Tuhan kasih karunia sedang tampil. Untuk apa? Untuk memperlengkapi anak-anak Allah, umat Allah. Amin. Untuk umat Allah melihat Allah di tengah-tengah mereka. Yaitu dengan melihat firman yang hari ini. Nats firman yang genap pada hari ini. Dan mendatangkan pengertian-pengertian ilahi. Pewahyuan yang datang dari sorga. Dan menyingkapkan, membukakan seluk-beluk dan tindak tanduk pergerakan setan. Dan dia sedang bercokol